Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi bab kita sekarang ini tentang jiwa seorang hamba, jiwa seorang manusia. Nas, man, manusia, man beriman, kemudian lis, manusia yang lurus, mukhlis. 3 macam lah tingkatannya. Baru satu anbiya itu urusannya dijolo-jolo, kita mendengarkan aja pemirsa. Iya, jangan. Ya, monggo dijolo-jolo. Oke, terima kasih pemirsa. Begitu ini meneruskan yang tadi pemirsa ya. Ternyata sebetulnya ini hanya saya ingin mengetengahkan biar nanti bahwa ternyata bahasa kewahyuan yang difirmankan oleh Allah itu sesungguhnya memang bisa dibahas dengan pembahasaan. Terbukti itu tadi di surat-surat itu tadi bahwa jenengan diajari oleh Gusti Allah sehingga jenengan iso saling berbicara dengan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga nanti bahasa kewahyuan itu bisa kamu lafalkan, bisa kamu sebutkan, bisa kamu musyawarahkan, tapi tidak meninggalkan keilmiahan itu sendiri, sehingga ada kandungan ilmunya yang sifatnya sangat rasional dan logis. Itulah sesungguhnya. Sehingga kaitannya selalu dengan akal pikiran orang beragama bertauhid itu. Jangan sampai meninggalkan akal pikiran, justru tidak benar. Karena di Al-Quran selalu dikunci. Makanya dirimu itu sesungguhnya kan segitiga, kakimu 2 kanan dan kiri, tapi kepalamu 1. Makanya menuju ke singgasanamu, ke langitmu adalah 1 titik, kepalamu itu 1. Tapi kamu harus alif lam takrif untuk menunjukkan pengaplikasian dirimu untuk membuktikan kamu punya ritual itu pakai kaki 2 itu. Karena mengapa? Ternyata ada kandungan 3 di dalam dirimu. Ada jasmani, rohani, ada jiwanya itu. Itulah pemirsa. Makanya jenengan sendiri ternyata sampai dibuat semacam ini gitu loh. Itu nanti saya terangkan satu-satu aja lah. Jenengan enggak usah tanggung-tanggung. Jenengan tanya aja di komentar, pengen diterangkan apanya. Nanti saya terangkan korelasinya, saya terangkan tentang Lailatul Qadar, tentang Shirathul Mustaqim. Itu sesungguhnya ada banyak untuk yang lebih mendukung itu. Cuma kemarin saya ungkap ke permukaan sedikit-sedikit aja. Tapi nanti begitu jenengan coba terangkan yang ini akan saya terangkan dengan Quran surat dasarnya, tidak dengan jare, tidak dengan apapun gitu loh. Karena sesungguhnya sebaik-baik hadis itu ya Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim, bukan dan. Itulah sebaik-baik hadis, nanti saya sebutkan surat ayatnya bahwa sesungguhnya Al-Quran ternyata sebaik-baik hadis. Kalau ucapannya manusia namanya qauluhu, makanya nanti ada kata qauluhu itu. Nah, makanya Kanjeng Nabi sendiri kalau sudah mengucapkan apa kan qaul gitu, qauluhu. Nah, orang menerjemahkan hadis kan gitu. Sebetulnya Al-Qur'an itu sebaik-baik hadis. Karena mengandung kewahyuan, di situ sekaligus dikunci dengan berita ketetapan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sunnatullah. Itulah nanti namanya kausalitas hukumnya. Itu nanti hukum sebab akibat atau konsekuensi logis dari sebab yang kamu lakukan, maka ada akibat yang mengikuti dari sebab itu. Sesungguhnya itu. Nah, sekarang masuk ke Quran surat 26 Mas. Ayatnya 192 sampai 196. Karena sesungguhnya dari kata-kata saro'a yang dari pertama dibacakan oleh Mas Kaji yang dari surat Asy-Syura ayat 13 tadi, saro'a itu sesungguhnya merupakan syariat, berarti nanti laku kamu melakukan ritual itu Mas. Ada rukun syaratnya itulah namanya syariat gitu loh Mas. Nanti rukun syarat ketentuannya harus kamu lakukan, kamu ikuti, namanya rukun dan syarat. Berarti syarat itu sebelum masuk, rukun itu setelah masuk dalam ritualnya. Itulah nanti berkaitan dengan syariat. Nah, syariat itu ternyata dikunci dengan minal dini. Tadi kan ada minal dini tuh, dari saro'anya itu. Nah, itu sesungguhnya kamu melakukannya harus betul-betul dengan tegak.
Artinya tegak berarti dengan integritas yang tinggi, pemahamanmu yang komprehensif terhadap berita kepastian datangnya hukum-hukum Allah itu sendiri. Gitu loh Mas sesungguhnya. Itulah nanti dari bahasa wahyu menjadi ritual yang kamu lakukan setiap hari itu. Ke sana Mas. Sehingga dengan tidak adanya kewahyuan yang berbeda, maka menjadilah satu, tidak terpecah belah dirimu itu sehingga memegang ketauhidan. Maksudnya Allah seperti itu dengan didatangkannya wahyu itu loh Mas. Terus sekarang di Quran surat Asy-Syu'ara, surat Asyura kalau ini, yang tadi Syu'ara ya. Yang sekarang Asyura itu 26 192 sampai 196 Mas. Beda lah ya. Tadi Asy-Syu'ara, sekarang surat Asyura. Sekarang surat Asyura. Tadi Asyu'ara, Asyura Quran berapa? Asyura itu 26. Asyu'ara 26. Ya, Asyura 26 nek sing 42. 42 tadi. 42 Asyura. Nah, beda apa enggak? Beda, 42 13 tadi maksudnya. Nah, 42 13 dicatat biar Sudah. ya. Sekarang 26 192 sampai 196 Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Quran biasa. Kalau Quran biasa kelipat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, sebentar. Ini sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam semesta Mas. Artinya kan seluruh alam itu sudah meliputi itu Mas. Nanti kaitannya dengan syahidun wabaini wabainahum musyahadatum itu. Artinya meliputi seluruh alam semesta. Kalau seluruh alam semesta kan alamnya banyak Mas. Itu loh, artinya tidak satu alam. Berarti di situ ada 7 alam itu pemirsa. Itu loh. Selain sesungguhnya dirimu juga 7 tingkatan. Dirimu juga 7 lapisan. Jiwa 7 lapisan. Tubuhmu juga 7 lapisan. Itu kemarin kan sudah saya bahas lapisan-lapisan itu. Udah, terus. Nazala bihil ruhu. Nazala bihil. Yang membawa Ruhul Amin. Ruhul Amin. Dan Ruhul Amin itu nanti menuju kepada siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Makanya Jibril itu bukan termasuk malaikat Mas. Karena Jibril itu adalah kandungan Allah itu sendiri. Makanya bisa memaksa seluruh malaikat tunduk kepada si Jibril. Ke sana nanti arahnya. Makanya Jibril bisa disebutkan sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Ke sana sebetulnya. Segala ruh. Nah, Bapak Iyos pokoknya itu kekuasaan Ala qalbika litakuna minal munzirin. Terus Ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. sebetulnya bukan Nggak ke ada dalam nama hatimu Muhammad. di sini. Nah, itu sesungguhnya ke dalam dirimu itu Mas. Ala qalbika Nah, neng kolbimu litakuna itu. minal munzirin. Terus Bilisanin Arabiyyin. Nah, mubin. bilisanin Arabiyyin mubin. Nah, itu loh. Dengan bahasa Arab yang jelas. Mubin itu sesungguhnya bahasa Arab logik yang bisa dijelaskan dengan lafadz maupun dengan ilmunya itu sendiri. Mubin itu meliputi bahasa yang logik, bisa dijelaskan dalam satu kesatuan ilmu itu loh Mas. Itu mubin namanya. Mubin. Makanya ada orang namanya mubin itu luar biasa sebetulnya gitu. Cerdas.
Bukan, kalau cerdas nanti ke Musa itu beda. Mubin, kelojikan. Ya, Mubin itu, logik itu Ibrahim. Kalau mubin itu sesungguhnya kamu ngerti kandungan yang ada di dalamnya itu dengan ilmu yang ada dan kelojikan yang ada menjadi rasional sehingga real terhadap hukumnya Allah, sehingga kamu menemui sesuatu itu realitas. Makanya itu nanti kaitannya dengan apa? Sesuatu yang tidak real berarti tidak sama dengan Allah, itu hanya halusinasi atau angan-angan belaka. Kaitannya sebetulnya ke sana nanti arahnya. tidak bisa dipegang berarti angan-angan. Nah, itu aja loh. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Awalin berarti orang-orang yang awal dahulu. Itu loh Mas. Atau dikatakan orang mutaqaddimin. Sesungguhnya ke sana arahnya. Itu loh, karena Al-Quran itu wa awalu wa akhiru, makanya wa awalu selesainya mutaqaddimin. Kan arahnya ke sana sebetulnya. Akhirnya Al-Quran bahasa kewahyuan itu tidak pernah berubah selamanya, mulai kenabian kerasulan yang telah dipatroh dengan ba'ats dan arsalah itu tetap sampai sekarang, seperti ketetapan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, sebetulnya seperti itu. Makanya jangan sampai kamu berpecah belah mensikapi kewahyuannya Allah itu. Sedangkan interpretasimu yang berbeda-beda itu termasuk hasanah atau termasuk romantika yang kamu anggap sebuah keindahan karena memperbanyak vokabmu gitu ya loh Mas, kepengetahuanmu gitu loh. Jangan untuk kamu debakan, tapi jangan lepas dari hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah, ketentuan hukumnya Allah. Tidak boleh kalau melenceng dari itu, maksudnya ke sana. Ya. Ampun. Sudah selesai kan? Nah, sekarang kalau sudah selesai diteruskan, berarti sudah tahu ya bahasa lisanun Arabion ya. Jangan kamu anggap bahasa Arab itu. Tuh loh, karena sudah saya terangkan sampai seperti itu sehingga jenengan nggak ngawur. Nanti jenengan akhirnya punya integritas yang tinggi terhadap lisanun Arabion itu sendiri. Sekarang surat Yusuf Mas. Surat Yusuf itu surat ke-12 Mas, ayat 2. Ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bahasa Arabnya dihilangkan Mas. Jadi sesungguhnya bahasa yang dibaca Al-Qur'annya itu aja Mas. Pelan-pelan yang bacanya. Inna sungguh telah aku menurunkan untukmu seluruh makhluk Qur'ana Arabian dengan bahasa yang logik la'allakum ta'qilun, biar kamu bisa menggunakan kelojikanmu dengan akal pikiranmu itu. Itu pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Yang belum subscribe, pencet subscribe, habis itu like, komen, share. Al-Quran itu adalah diturunkan, sungguh aku menurunkan Al-Quran kepada linasiku, kepada seluruh hambaku, itu dengan bahasa yang bisa dijelaskan dengan akal pikiran yang logik sehingga menyentuh kerasionalitasannya. Itu loh maksudnya. Dengan bahasa keilmuan yang logik penurunannya Al-Quran itu loh, sehingga ada keruntutan, ada sistematis, ada ketelitian dan kedetailan yang tidak saling bertubrukan satu dengan yang lainnya.
karena dia tidak counter attack. Al-Quran itu saling menajamkan, saling menjelaskan antara ayat satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya seperti itu. Sehingga Al-Quran itu sangat runtut sekali, teliti, terperinci bahasanya, detail banget. Ada analisisnya, ada observasinya, ada ketelitiannya. Karena dibuktikan dari Suhuf adalah pengumpulan, Taurat adalah penelusuran. Setelah itu ada keilmuan yang metodologis, karena setelah Taurat ada dari Zabur, terus ada Taurat. Setelah itu ada penelitian, setelah itu ada risetnya, ada eksperimennya. Itulah sesungguhnya nanti menuju ke Injil. Setelah itu Al-Quran adalah kamu menentukan hukum-hukum yang aplikatif terhadap ritualmu itu, sehingga bisa kamu praktekkan secara jasad. Ini namanya syariat dan rukun, itu dikemas dengan syarat dan rukun menjadi kemasan syariat itu sendiri. Sesungguhnya ke sana arahnya. Jadi tidak bisa kamu perdebatkan. Syarat dan rukun. Syarat itu sebelum masuk, kalau rukun setelah kamu melakukan doingnya. Itu loh. Ini saja nur petunjuk kejelasan. Makanya sia-sialah orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya karena tidak tahu apa itu sholat. Aja mate itu kaku gingae, wong jengking, iku mu neng dhuwur, siramu neng ngisor, tapi nggak ru maknane. Ojo kaya Bilqis, tapi jadilah Muhammad. Jadilah Sulaiman itu sudah bagus karena punya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman. Ar-Rahmannya itu Irrohi, makanya tapanya dibuah Irroh gitu loh. Itu sesungguhnya. Tapi nanti nek jenengan menerjemahkan tidak dengan rasio, tidak dengan keilmuan, yo ngawur, akhirnya aku mbok kira ngawur. Padahal keilmuannya Al-Quran seperti itu. Tuh, bukan nanti otak-atik gato, mansah masuknya ada, ini ilmu manteknya ada, ilmu balaghahnya juga ada. Lah nanti kamu masuk ke sana. Ini kan belum, cuma di permukaan sudah saya ketengahkan. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita analogikan begini. Kalau kita punya sebuah mainan baru atau apa-apa yang baru, mesti kita akan kemaruk tuh, pengen tahu bisa berfungsi sebagai apa dan bisa melakukan apa mainan baru ini. Nah, kalau Al-Quran ini kita anggap sesuatu mainan yang baru, ini biar mudah saya pemirsa. Akhirnya saya masukkan ke sana, saya lempar ke sana, dia berubah jadi apa? Kalau yang berubah itu Qurannya, berarti kita yang bodoh. Tapi kalau yang berubah yang di sana, nah berarti di sana tuh selama ini melakukan pembenaran. Begitu kita lempar Al-Quran di sana langsung kobong. Iyalah, otomatis. Itu yang saya tes ke beberapa video-video yang ditampilkan oleh orang-orang. Ketika saya masukkan ayat ini di situ, kelecinya. Saya masukkan ayat ini di sini, hilang. Saya masukkan ayat di sini, menguap. Berarti di sini semua ini itu selama ini berarti doktrin yang salah alias pembenaran. Termasuk saya kemarin. Hari ini tidak pemirsa, monggo Kijalo. Oke, terima kasih. Sekarang masuk ke surat Al-A'raf, Mas. Surat Al-A'raf itu ayat ke-7, surat ke-7, Mas. Ayatnya 52. Walaqad ji'nahum bikitabin fasolnahu ala ilmi hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun.
yu'minun itu orang-orang yang mengimani sebetulnya kan sana. Makanya alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nah, berarti orang-orang yang mengimani itu, padahal kamu melakukan sholat, mengetengahkan, menghadirkan zakatnya sholat, itu sesungguhnya alamnya alam akhirat dengan yakin. Saya konteksnya ke ayat yang saya ketengahkan tadi loh Mas. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, dengan keyakinan yang benar-benar bahwa saat kamu melakukan ritual sholat itu alamnya alam akhirat. Terbukti apa? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itu loh Mas. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, Ya. yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di situ ditekankan dengan akal pikiran dan kelogikan kepada itu. Selalu kan, mulai dari yang pertama tadi loh Mas, sampai sekarang ternyata akal ini diunggul-unggulkan di depan apa enggak? Ya. Dengan keilmuan semua toh. Ya. Nah, artinya firman-Nya Allah ini tidak sekedar mencotot gitu aja loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, buat pemirsa yang baru bergabung dan melihat channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya kasih tahu definisikan kalau di channel Nur Petunjuk Kecerdasan, alam akhirat atau akhirat itu saat ini, hari ini di sini, Saat selama kita melakukan hidup, ritual ketika kita melakukan ritual sholat, sholat. bukan nanti. Karena selama ini ketika orang ngomong alam akhirat itu mesti nanti setelah mati, bukan. Kalau di sini alam akhirat itu di channel kita ini, alam akhirat itu adalah saat kita melakukan sholat. Dari mana? Kok bisa-bisanya orang selama ini akhirat itu kok baru mati? Baca Quran, ngaji yang benar. Itu aja. Tidak perlu minum air got, tidak perlu mabuk. Ya. Jadi got itu tuh artinya saluran. Kalau salurannya itu terbuka, otomatis kotor. Tapi kalau salurannya di dalam bumi, kalau di dalam bumi itu pasti keluarnya bening. Kalau mau ditaruh di solokan, gak apa-apa. Tapi ditaruh pipa PVC yang tertutup, airnya tetap bening walaupun di dalam solokan. Nah, buktinya kamu minum air solokan semua. Coba lihat pipa-pipa PDAM, ada yang nggak dibuat solokan, bahkan ditaruh di dalam solokan itu sendiri. Cuman tidak terpengaruh dengan kotornya solokan, karena memang pakai pipa paralon yang jos. Karena Nah, pakai ilmu itu dia ilmu kodasil tua kita ini. Apa itu? Bilqis, kecerdasan. Sidratul Muntaha. Gas itu loh, isinya di Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu bukan nanti di atas sana, bukan, sekarang. Ketika sholat kita sujud, itu Sidratul Muntaha, kita ngambung bumi. Kenapa ngambung bumi? Ya saya juga nggak tahu, tanya Ki Jolo-Jolo aja. Ya nantilah jadi menjelaskan ritual sholatnya saya. Sholatnya nanti aja dibahas setelah kita tuntas semua membahas dan kenal tentang diri kita, sehingga kita ngerti tentang ketauhidan dari maknanya, dari makrifatnya, nanti kita bahas setelah ini ya. Terus pelan-pelan aja lah, nggak usah khawatir, 30 juz lengkap itu sudah. Nanti dibahas kok. Artinya saya nggak PHP, tapi betul-betul jenengan cermati aja ya. Karena sesungguhnya jenengan pirsa di surat Al-A'raf ayat 52 ini menegaskan bahwa sesungguhnya kewahyuan itu sesungguhnya dengan bahasa yang sangat sistematis, metodologis, keilmuannya terperinci sekali, berarti detail sekali di situ, dan tidak ada sesuatu yang sifatnya kontraindikasi. Jadi sifatnya bertuburkan satu dengan yang lainnya tidak ada, tapi justru semakin menegaskan dan menggarisbawahi untuk mendalamkan artinya itu sendiri. Itu adalah Al-Quran.
Karena Al-Quran itu tidak bisa tabrakan ayat satu dengan yang lainnya. Itulah bedanya dengan tulisannya orang. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran Allah sudah menegaskan, kamu tak kasih bahasa loh ya, sehingga nanti dari bahasa menjadi lisan, menjadi tulisan. Karena ada prosesnya itu mas. Dari bahasa terus menjadi lisan, setelah itu menjadi tulisan. Sesungguhnya perjalanannya kan seperti itu, kewahyuan itu. Karena kewahyuan itu sesungguhnya bahasa firmannya Allah dirubah menjadi firman ketata bahasanya makhluk. Itu loh mas. Sehingga nanti bisa kamu praktekkan menjadi ritualmu itu. Terbukti pengaplikasiannya, terbukti jenengan itu nanti mempraktekkan bahasa kewahyuan itu ada larangan dan perintah dari Allah itu loh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi komunikasi itu dilakukan dengan bahasa. Allah mengkomunikasikan dengan hamba itu dilakukan dengan bahasa. Bahasa itu universal, bisa gerakan, bisa ucapan, bisa isyarat yang dibahasakan dengan rambu, tadi kata Ki Jolo-Jolo. Rambu itu gambar, tapi di gambar itu terkandung makna, tersirat cerita, tapi singkat karena gambar, tidak perlu ditulis dengan banyak huruf. Itulah bahasa universal, semua bisa. Coba orang gini-gini artinya kesini kan, awe-awe itu maksudnya. Tapi kalau ditulis ke sini, nah, tapi gerakannya begini, itu bahasa universal, ya. Bahasa. Tapi ketika dilisankan ke sini, nah ini maksudnya gini, ini artinya ke sini, ini lisan. Tapi begitu ditulis hurufnya K, L, K, S, I, C, N, ini ke sini. Nah, jadi ada sesuatu yang ketika dibeginikan, orang yang menerima isyarat gini tadi akan mendatangi kita. Akan mendatangi, betul. Nah, itu simbol dan sarangan. Jadi bahasa tadi lisan, kemudian tulisan. Kalau kekinian di HP namanya enkripsi. Kalau di WA itu terenkripsi. Artinya bahasa itu udah dikunci dengan huruf alfabet. Tapi kekinian itu tidak pakai alfabet lagi, tapi kotak-kotak atau barcode. Atau QRIS itu barcode, kumpulan kotak-kotak. Atau dengan emoji bisa mewakili itu. Itu gambar. Ya, nah itu terenkripsi semua itu. Nah akhirnya kotak-kotak tadi kalau bahasa sekarang itu, kalau QRIS itu kan kotak-kotak tuh. Di kotak-kotak itu sebenarnya tertulis, misalnya kita habis belanja makanan, kemudian kita klik QRIS. Di QRIS itu sudah tertulis harganya, jenis makanan atau minumannya atau barangnya, kemudian kapan, di mana, dan sebagainya, itu lengkap. Itu habisnya berapa? Barcode itu namanya. Ya. Nah, bahasa terkininya sebenarnya sudah saya baca-baca tuh Ki Jolo-Jolo, coding. Bahasa kekinian itu kan sekarang ada mata pelajaran sendiri, pengkodean. Kalau bahasa dulu indeks namanya. Kalau bahasa sekarang kode. Makanya 007 itu kode rahasia. 008 itu kode rahasia punya presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, jenderal, presiden sekarang. Tapi Ki Jolo-Jolo itu juga coding. Saya dulu apa Ki Jolo-Jolo ini? Sampai saya tanya apa Ki Jolo-Jolo? Ya tanya sama orangnya sekarang. Bahasa coding itu. Dia sudah ngerti Ki Jolo-Jolo, sering saya kenalkan. Ya itu pemirsa, makanya mengapa kita harus memahami itu semua? Karena ternyata dirimu itu adalah codingnya Allah. Sehingga nanti dari bahasa kewahyuan itu yang difirmankan oleh Allah itu ada ketetapan. Artinya tetapi nanti jenengan iso ngerti nek Gusti Allah mempunyai sifat salah satunya bakok. Dah gitu ya. Artinya bakok itu berarti mulai kapanpun, wa awalu sampai wa akhiru, itu tidak pernah berubah. Lah yang berubah yang menginterpretasikan tentang kebakoan, kedatangan, kepastian hadirnya
hukum-hukum ketetapan dari Allah itu sendiri. Itu nanti diinterpretasikan apa silahkan, selama tidak menggugurkan. Karena bahasa kewahyuan itu bahasa yang tidak bengkok, lurus. Makanya jenengan ngerti sirotol mustaqim itu sesungguhnya menegaskan bahwa Gusti Allah ngene loh. Sirotol mustaqim itu ya kewahyuanku iki gak nek bengkok-bengkoke lho ya. Artinya enggak bengkok kan berarti ya gimana? Lurus, tegak lurus itu loh. Makanya harus kamu pegang dengan integritas yang tinggi karena itu sebagai rumus, sebagai patokan hidupmu. Gitu loh sesungguhnya. Sehingga jenengan kok bener-bener ngerti ilaha itu sampai ke Allah. Makanya menjadi la ilaha illallah. Sesungguhnya gitu. Gini aja lah. Jenengan ngeduali pareng dadekne anak ini gak lurus gak iso wis ngono ya. Makane saben jenengan ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jenengan coding dengan truk itu loh. Wis lah kok ora jempolan kok iki ya itu alifmu sesungguhnya itu loh. Itu bahasa codingnya udah dia tangkap, saya ketawa dia langsung keluar itu. Wah saya itu lembut bro, nek ngono-ngono itu tak guyu sebetulnya dia itu. Cuma sekarang sudah lah, saya sudah bisa nangkep karena sekarang dia sudah mulai meninggalkan sesuatu yang dulu. Sudah benar-benar mau pakai ini, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Setiap siang itu mesti kalau dia mancing saya dengan ngirim apa, itu kan dia mau langsung tak banyak. Paling ya dia iki nek dipancing ini langsung keluar itu. Sebelum saya bahas di sini sebenarnya tadi sudah ada coding-codingnya keluar, saya menyampaikan tuh banyak. Tapi setelah itu mesti tak hapus untuk dia, karena kalau yang lainnya kan belum punya itu gitu ya. Makanya dia begitu tanya, ini kok tahu-tahu ngirim video kok wasi tak lihat. Oh saya begitu lihat sebentar, sudah tak tutup videonya, tak hapus, dia langsung tak kirimi. Tapi saya bahas ini akhirnya. Sehingga sesungguhnya bahasa kewahyuan itu bakok. Seperti bakoknya Allah itu sendiri gitu loh. Lah yang enggak bakok itu jenengan, kok cuma abadi sifatnya. Nah, itu nanti karena di bahasa penciptaan dan kejadian itu ada dua. Ada ja'ala, ada kholidi. Tadi karena ya sama yang pinter kacamataan itu dibahas tentang kejadian manusia itu antara Jailun dia ngomongnya yang bapak tuanya itu. Yang ini ternyata lebih ngerti. Ternyata di Al-Quran kejadian itu, penciptaan Allah itu nanti sebetulnya diklasifikasi banyak. Tapi dasarnya dari peniupan itu, setelah itu Ja'ala sama Kholidi. Tapi nanti itu dibagi lagi. Kalau pengen bahas itu, nanti saya bahas khusus itu. Nanti kejadian bumi dan langit aja lah. Nanti saya khususkan sampai 6 masa itu 7 harinya beliau nanti beristirahat nanti di Samawat itu di Arsy itu. Dia akhirnya beristirahat di Arsy. Artinya jangan ini terus kamu kembalikan secara zatnya. Karena zat tidak pernah beristirahat. Yang beristirahat adalah dirimu. Makhluknya itu. Bisa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan di video berikut. Belum, enggak ditambah lagi. Udah, buka berikutnya udah lama. Oke, sudah siap.